Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lagi soal PPG dalam jabatan tahun 2024 part yang ketiga. Jadi simak video ini sampai selesai. Kita mulai dari soal nomor 13. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian apa? Apakah A terbuka, B menyeluruh, C bermakna, D adil, ataukah E sahih? Dan berikut adalah pembahasannya. Nah, ini pembahasannya ya teman-teman, yaitu prinsip penilaian menyeluruh dan berkesinambungan. Kenapa? Karena prinsip penilaian menyeluruh dan berkesinambungan itu artinya adalah penilaian yang dilakukan oleh guru mencakup semua aspek. Nah, ini ya, mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Nah, ini ada berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk apa? Untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik atau siswa. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah titik-titik. Apakah A. Sejarah tokoh masyarakat, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, ataukah E. Gambar candi? Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Mari kita lihat pembahasannya. Nah, di sini ada perbedaan ya teman-teman antara media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran itu kan berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi ya dalam suatu pembelajaran. Nah, itu kan media pembelajaran. Sedangkan sumber belajar, nah di sini ada sumber belajar. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapat materi atau data. Nah, di sini video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pembelajaran dan juga pemberian informasi kepada siswa. Jadi, jawaban yang tepatnya yang mana? Tentu saja adalah yang D. Nah, jawabannya adalah video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Nah, itu adalah pembahasannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 15 ya. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan disebut juga sebagai jalur pendidikan apa? Apakah A formal, B non formal, C informal, D karakter, ataukah E kokurikuler? Nah, ini mudah ya, jawabannya tentu saja adalah yang C, yaitu pendidikan informal. Kenapa? Karena pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan juga lingkungan. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 16. Kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan itu disebutnya apa? Atau istilahnya apa? Apakah A. rombongan kelas, B. rombongan belajar, C. angkatan kelas, D. angkatan belajar, ataukah E. tahun angkatan? Mari kita lihat pembahasannya. Dan jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Karena rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 17. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mama Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya.
Langkah yang dilakukan oleh Pak Mama Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran apa? Nah, ini kan pertanyaannya model pembelajaran apa? Apakah A. Portofolio, B. Scientific, C. Discovery Learning, D. Authentic, ataukah E. Contextual Teaching and Learning? Nah, kira-kira jawabannya apa? Oke ya teman-teman, kita bahas jawabannya. Jangan lupa untuk di like, di share agar bermanfaat. Nah, ini adalah pembahasannya. Pembelajaran Discovery Learning, nah ini ya yang C. Kenapa? Karena pembelajaran Discovery Learning adalah pembelajaran dengan memberikan rangsangan atau stimulasi, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, lalu pengolahan data yaitu data processing, selanjutnya pembuktian yaitu verification, dan menarik kesimpulan atau generalization ya. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu apa? Model pembelajaran Discovery Learning. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jangan lupa di like, di share agar bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya soal nomor 18. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah apa nih kira-kira? Apakah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca. Nah, kita bahas ya, dan kira-kira jawabannya yang mana? Dan jawabannya adalah, kita lihat dulu pembahasannya. Jadi tujuan pembelajaran dari soal yang itu, yang tadi tentang banjir adalah yang pertama, kita harus mengetahui penyebab banjir. Yang kedua, harus ada gambaran bahaya dari banjir itu sendiri. Yang ketiga, harus tahu kerugian dari banjir itu apa. Yang keempat, cara menanggulangi banjir itu seperti apa. Nah, berarti yang akan bermanfaat yaitu potongan artikel. Karena kan kalau artikel itu sesuai fakta ya berita-beritanya. Nah, mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, itu kenapa? Karena ini kan tentang media yang cocok ya untuk menggambarkan banjir. Sesuai dengan pembahasan, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriterianya juga harus jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai atau guru. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian apa? Apakah A. terbuka, B. menyeluruh, C. bermakna, D. adil, ataukah E. objektif? Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak jawaban soal nomor 19 ini? Kalau misalnya tahu, silakan ditulis saja di kolom komentar. Dan buat yang mau soal beserta pembahasan seperti ini, silakan di WA saja admin. Kita nanti akan bahas soal berikutnya di part yang keempat.